Aku menjalankan tugas penyiraman dengan saudari Wang. Dia memiliki kualitas baik dan bertanggung jawab. Persekutuannya tentang kebenaran bisa memecahkan masalah. Semua orang menghormatinya dan mereka mencarinya saat memiliki masalah. Aku merasa tidak dianggap dan iri kepadanya. Dia tak membiarkanku bersinar dan aku tak ingin berinteraksi dengannya. Aku tahu bersaing untuk ketenaran bukanlah kehendak Tuhan. Tetapi aku tidak bisa menghentikannya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Satu-satunya solusi adalah dengan mencari dan memahami kebenaran. Mengapa kita iri, benci melihat orang lain unggul, dan berjuang untuk nama dan pencapaian? Itu karena watak congkak, serta hasrat akan nama dan status. Iya. Benar. Kita harus melihat status dan reputasi apa adanya. Melihat dengan jelas bahwa itu hal-hal kosong. Mengejarnya hanya mendatangkan rasa sakit. Dan pada akhirnya menghancurkan orang. Iya. Kita harus melihat bahwa itu hal negatif agar bisa berpaling dari semua itu. Kita mungkin masih menginginkannya, tetapi itu tidak akan menghambat tugas kita. Iya. Memecahkan masalah ini dari akarnya tak bisa dilakukan hanya dengan beberapa hari mencari kebenaran. Namun harus menjalani penghakiman, hajaran, ujian, dan pemurnian tanpa henti dari Tuhan. Untuk secara langsung mengalami bahwa ini murni rasa sakit dan membencinya dari lubuk hatimu. Lalu kau bisa sepenuhnya melepaskannya. Iya. Ini adalah masalah yang sangat serius bagiku. Aku telah mengubahnya sedikit setelah dipangkas, ditangani, diuji, dan dimurnikan. Syukur kepada Tuhan. Bisakah kau ceritakan pengalamanmu? Iya, benar. Iya, benar. Baiklah. Beberapa tahun lalu aku bertugas menyiram pendatang baru. Itu kehormatan dari Tuhan. Iya. Aku juga tahu itu tugas yang penting. Aku ingin lebih berupaya dalam kebenaran agar bisa menyirami dengan baik. Iya. Untuk membantu mereka mendapatkan pijakan di jalan yang benar. Iya. Aku membaca firman Tuhan untuk melengkapi diri dengan kebenaran. Dan dalam pertemuan, aku merenungkan masalah orang percaya baru serta mencari firman Tuhan untuk persekutuan. Aku mencari bersama saudara-saudari saat tak bisa menyelesaikan sesuatu. Lalu yang lain mulai mencariku untuk bersekutu tentang masalah mereka. Aku berpikir, semua orang sudah menghormatiku meskipun aku baru dalam penyiraman. Aku merasa sangat senang dan lebih bersemangat menjalankan tugas. Lalu, pemimpin menugaskan saudari Chang bekerja bersamaku. Tak lama, aku mendapati dia sangat bertanggung jawab dalam tugasnya dan pandai mengungkap masalah dalam pekerjaan kami. Persekutuannya jelas dan terorganisasi. Dia juga mampu memecahkan masalah. Semua orang menyukai dia dan akan mencarinya untuk persekutuan saat ada masalah. Melihat semua ini membuatku khawatir. Saudari Chang cukup baru, tetapi dia sudah sangat dihormati. Saat butuh bantuan, akankah mereka hanya mencari dia, bukan aku? Akankah mereka berpikir aku bukan tandingannya? Tidak, aku harus bekerja lebih keras. Agar semua orang melihat aku tidak kalah darinya dan masih mampu mengatasi masalah. Hanya dengan begitu, aku akan tetap ada di hati semua orang. Aku mulai aktif bertanya tentang keadaan dan kesulitan mereka. Dan sebelum pertemuan, aku mencari firman Tuhan dan membuat catatan. Selama pertemuan, aku disibukkan dengan bagaimana memberi persekutuan yang lebih baik, agar semua orang berpikir aku lebih cakap. Yang mengejutkan, pemimpin berkata saudari Chang akan menjadi pemimpin kelompok. Aku langsung tercengang. Kupikir, apa aku salah dengar? Saudari Chang akan jadi pemimpin kelompok. Mengapa seperti ini keadaannya? Aku sudah bertugas lebih lama darinya. Apa pendapat orang lain saat mengetahuinya? Akankah mereka berpikir dia lebih baik? Bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku lagi? Makin memikirkannya, makin aku tak bisa menerima kenyataan itu. Aku berada di tempat yang gelap. Benar. Seharusnya aku tak berpikir begitu, hidup untuk nama dan status. Tetapi aku tak bisa mengendalikan diri. Aku mencoba menghibur diri bahwa ini juga baik-baik saja. Dan aku hanya perlu melakukan tugas dengan baik, tanpa terlalu khawatir. Pada saat itu, aku tidak mencari kebenaran atau merenungkan diri. Suatu hari, aku mengetahui keluarga saudari Zhang termakan rumor PKT. Dan mereka coba hentikan dia untuk percaya. Dia dihambat dan tidak menghadiri pertemuan.
Aku menghubunginya berharap bersekutu dengannya. Tetapi dia berkata telah bersekutu dengan saudari Cheng. Aku sedikit kesal mendengar ini. Dia selalu datang kepadaku untuk masalahnya. Tetapi kini dia malah berlari ke saudari Cheng. Apa dia pikir aku tidak sama andalnya? Apa semua orang akan melupakanku? Pikiran ini membuatku patah semangat. Aku berpikir saudari Cheng mencuri panggungku dan memiliki prasangka terhadapnya. Aku tidak lagi siap sedia menanggapi pesannya dan terkadang hanya membalas tentu. Iya. Begitu jatuh ke dalam watak rusak, mustahil interaksimu baik dengan saudara-saudari. Iya. Lalu pernah saat dalam perkumpulan daring dengan saudara-saudari, dia memberi persekutuan untuk menjawab pertanyaan seseorang. Aku tidak bisa menerima itu. Khawatir persekutuannya akan mencuri panggung. Aku hanya ingin berbagi persekutuan agar orang lain melihat aku juga bisa menuntaskan masalah. Saat saudari Cheng selesai, saudari itu berkata, persekutuan itu tidak menyelesaikan masalahnya. Aku senang melihatnya ada di tempat sulit. Aku berpikir, kau banyak bicara tanpa menyelesaikan masalah sebenarnya. Itu tak tepat sasaran. Sekarang kau sangat malu. Orang lain bisa langsung tahu. Aku harus manfaatkan kesempatan ini untuk tampil bagus, agar semua orang melihat persekutuanku lebih baik. Aku segera mulai berbagi persekutuan. Saat aku selesai, ternyata aku tidak mengerti pertanyaan saudari ini, dan jawabanku jauh dari sasaran. Dia bahkan mengirimiku peringatan. Aku merasa seperti orang bodoh saat itu, dan ingin mencari lubang untuk sembunyi. Aku undur diri saat itu karena hal mendesak. Lalu, aku melihat mereka masih di pertemuan itu, dan di benakku muncul sebuah pikiran jahat. Jika terus bicara seperti ini, entah berapa lama kau akan berceloteh. Jika aku tak bisa berada di sana, tak seorang pun bisa. Jika tidak, itu hanya menjadi ajangmu tampil. Jadi, tanpa pertimbangan aku kirim pesan ini. Waktu berkumpul sudah habis, tidak perlu berlarut-larut. Kita bisa diskusikan lain kali. Mereka undur diri dalam beberapa menit. Aku duduk di depan komputer dengan perasaan tidak tenang. Aku malu dengan persekutuan yang kubagikan. Dan merasa tak enak saat memikirkan aku menikmati kegagalan saudari Cheng. Iya. Apa yang telah kulakukan? Aku tak mencoba melakukan tugas dengan baik bersamanya. Aku justru bergumul dengan kecemburuan, mencoba menjatuhkan dia. Apa aku bahkan melakukan tugas? Aku tidak bisa menenangkan perasaanku. Aku juga merasa memperjuangkan nama dan status itu cara hidup yang menyedihkan. Benar. Bagaimana kau mencari kebenaran dan belajar tentang dirimu? Iya. Aku merenungkan diri setelahnya. Tentang apa yang salah denganku. Terus membandingkan diriku dengan saudari Cheng. Adalah cara hidup yang menyakitkan. Pastinya. Aku tak mendapat pencerahan dari firman Tuhan. Tak bersungguh-sungguh dalam doa. Pertemuan terasa kering dan membosankan. Tak memiliki penerangan. Hatiku dipenuhi kegelapan. Dalam kesakitan aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku hidup untuk nama dan status. Selalu bersaing dengan orang lain dan ingin dikagumi. Aku tahu ini tidak benar, tetapi tidak bisa menghindarinya. Tuhan, bimbing aku untuk mengenal diriku. Amin. Dalam sebuah pertemuan, aku melihat firman Tuhan ini. Dalam tugas apapun, dalam kelompok manapun, sejenis antikristus ini menunjukkan bentuk perilaku yang jelas. Mereka cenderung membatasi, mengendalikan orang lain. Mereka ingin memimpin, menjadi penentu keputusan, ingin dilihat dan menjadi pusat perhatian. Mereka ingin lebih banyak perhatian orang tertuju pada mereka. Setiap kali antikristus bergabung, berapapun jumlahnya, siapapun anggota kelompoknya, apapun profesi atau identitasnya, mereka memeriksa siapa yang pandai berbicara, mengesankan, memiliki senioritas dan modal terbanyak, siapa yang bisa atau tidak bisa mereka kalahkan,
Siapa yang mengungguli mereka dan siapa yang tidak. Ini hal pertama yang mereka evaluasi. Setelah menilai situasi dengan cepat, mereka memulai pekerjaan mereka, mengesampingkan dan mengabaikan orang yang kemampuannya di bawah mereka. Pertama, mereka pilih orang yang diyakini lebih unggul, yang memiliki sedikit gengsi dan status, orang yang memiliki sedikit bakat yang agak cakap. Inilah orang-orang yang pertama mereka bandingkan. Jika salah satu orang-orang ini dihormati saudara-saudari, telah lama percaya kepada Tuhan, atau memiliki reputasi baik, maka orang ini menjadi sasaran kecemburuan mereka. Orang-orang ini menjadi pesaing mereka. Para antikristus membandingkan diri dengan orang-orang ini yang dihormati, memiliki status, dan perkataannya dapat membuat saudara-saudari mengikutinya, melihat apa yang mampu mereka lakukan dan telah mereka kuasai. Setelah mengamati, mereka sadar orang-orang ini ahli dalam bidang tertentu. Bahwa semua orang menghormati mereka karena mereka telah lama beriman atau karena alasan lain. Begitu mereka menemukan mangsa, mengenali pesaing semacam itu, dan menemukan alasannya, para antikristus akan membuat rencana tindakan. Mereka temukan kekurangan mereka dan memulai dari situ. Jika kurang profesional, mereka mempelajari profesi itu, meneliti secara mendalam, dan meminta bimbingan orang lain. Mereka terlibat dalam berbagai macam pekerjaan yang relevan. Perlahan mengumpulkan pengalaman, mengembangkan kekuatan mereka. Iya. Begitu mereka yakin, mereka memiliki modal untuk menghadapi pesaing mereka. Mereka akan membuat pandangan mencerahkan mereka diketahui semua orang. Mereka seringkali menyangkal dan merendahkan pesaing mereka, untuk membuatnya terlihat bodoh dan menodai reputasinya. Dengan demikian mereka menunjukkan mereka lebih menonjol dan lebih unggul dari lawan mereka. Dapatkah orang biasa mengenali hal-hal ini? Di sepanjang semua ini, hanya para antikristus yang tahu perbuatan mereka dan Tuhan. Orang biasa hanya melihat semangat mereka, pengejaran mereka, penderitaan, harga yang dibayar, dan perilaku yang tampaknya baik. Namun hal yang sebenarnya tersembunyi di lubuk hati mereka. Apa tujuan utama mereka? Untuk mendapatkan status. Tanpa sadar semua yang mereka lakukan, semua yang mereka perjuangkan, harga yang mereka bayar, semuanya untuk satu tujuan, statuslah yang tidak pernah bisa mereka lupakan dan lepaskan. Amin. Amin. Firman Tuhan menyentuhku dan aku merasa buruk. Aku juga merasa Tuhan bisa melihat pikiranku dengan jelas. Jika diingat, sejak menjalankan tugas penyiraman, aku memperlakukannya sebagai kesempatan untuk pamer. Aku ingin menyelesaikan masalah orang lain untuk mendapatkan kekaguman mereka. Setelah pemimpin menugaskan saudari Cheng bersamaku, perhatianku bukanlah bagaimana kami bisa melakukan tugas dengan baik, tetapi membandingkan diriku bersaing dengannya. Aku terobsesi pada siapa yang saudara-saudari cari untuk bantuan. Siapa yang memiliki prestis lebih banyak, lebih berkedudukan. Aku merasa terancam saat melihat semua orang menghormati dia dan merasa disingkirkan. Jadi aku mulai melihat dia sebagai rival. Aku ingin mengalahkan dia dalam semua perkataan dan aksi, serta berusaha keras membuat orang lain berpikir aku lebih baik. Aku telah dikendalikan ambisi dan hasrat, bahkan menikmati kegagalannya dalam pengejaran statusku. Aku tampak melakukan tugas, tetapi pikiranku bukan pada bagaimana melakukannya dengan baik, bagaimana mendapatkan hasil maksimal dari pertemuan, atau bagaimana membantu mereka dalam masalahnya. Semua yang kulakukan hanya demi reputasi dan status. Bukankah itu watak antikristus? Iya. Antikristus menempatkan status dan prestis di atas segalanya. Iya. Mereka iri, melawan, dan membandingkan diri dengan yang lebih baik. Mereka tak ragu menginjak, menghina, dan mencoreng siapapun demi status. Iya. Untuk meninggikan diri dan pamer. Iya. Dalam semua yang kulakukan, bukankah motif tersembunyiku sama dengan antikristus? Benar.
Menjalankan tugasku dengan tujuan seperti itu adalah mengambil jalan antikristus. Iya. Menyadari hal ini, aku diliputi penyesalan. Dan tahu aku harus berubah. Harus mencari kebenaran dan merenungkan diri untuk mengatasi watak rusakku. Benar sekali. Dari persekutuanmu, kini aku sadar betapa seriusnya kecenderungan ini. Benar. Ini adalah jalan antikristus. Iya. Aku juga sama. Aku tahu mengejar kebenaran itu keliru. Tetapi aku merasa terperangkap oleh watak rusak ini. Iya. Apa akar dari hal itu? Iya. Aku juga memikirkan dan mencari tentang hal ini serta berdoa. Meminta dibimbing untuk memahami penyebabnya agar bisa bertobat. Suatu hari, ku baca kutipan firman Tuhan. Mari kita tonton videonya. Bagus. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, di kubu iblis, baik itu di kantor yang kecil atau dalam organisasi yang besar, di antara masyarakat umum atau di tingkat atas, bagaimana suasana di tempat mereka bekerja? Apa prinsip dan pedoman bagi tindakan mereka? Mereka bertindak sesuka hati, masing-masing berjalan dengan caranya sendiri. Mereka bertindak untuk kepentingan mereka sendiri dan membela kepentingan mereka sendiri. Siapapun yang memiliki otoritas, dialah yang menjadi penentu keputusan. Mereka tidak memikirkan orang lain, tetapi melakukan apa yang mereka inginkan, berjuang mengejar ketenaran, kekayaan, dan status. Jika engkau semua tidak memahami kebenaran atau tidak menerapkan kebenaran, dalam situasi di mana engkau belum dibekali dengan firman Tuhan, apakah engkau akan berbeda dari mereka? Sama sekali tidak. Engkau akan sepenuhnya sama seperti mereka. Engkau semua akan berjuang dengan cara yang sama seperti orang tidak percaya berjuang. Engkau akan bergumul dengan cara yang sama seperti orang tidak percaya bergumul. Dari pagi hingga malam, engkau akan iri hati dan berselisih, berkomplot dan membuat rencana jahat. Apa sumber dari masalah ini? Semua itu karena orang-orang dikuasai oleh watak yang rusak. Pemerintahan watak yang rusak adalah pemerintahan iblis. Umat manusia yang rusak berdiam di dalam watak iblis tanpa terkecuali. Jadi, engkau tidak boleh berpikir bahwa engkau terlalu baik atau terlalu lemah lembut dan jujur untuk terlibat dalam perebutan kekuasaan dan keuntungan. Jika engkau tidak memahami kebenaran dan tidak dipimpin oleh Tuhan, engkau tentu saja tidak terkecuali dan engkau tidak akan pernah mampu menjauhkan dirimu dari pertarungan dan perebutan demi memperoleh reputasi dan statusmu sendiri hanya karena kejujuran atau kebaikanmu, atau karena usiamu yang masih muda. Bertarung, berebut, bergulat. Semua ini adalah perilaku yang melambangkan natur jahat iblis. Semua orang tanpa terkecuali bertarung, bergulat, dan berebut ketenaran, kekayaan, dan status dengan cara apapun. Dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan ini, orang menyingkapkan watak mereka yang rusak. Jadi, selama engkau tidak memahami kebenaran, tidak menerima kebenaran, dan tidak dapat bertindak berdasarkan prinsip, watak-watak yang rusak ini akan menguasai pemikiranmu dan mendikte tindakanmu. Engkau tidak mampu melepaskan diri dari hal ini. Sekarang, saat engkau melaksanakan tugasmu di rumah Tuhan, engkau sedikit taat, sedikit bekerja keras, sedikit serius, dan engkau memiliki semacam rasa tanggung jawab.
atau engkau dapat mengesampingkan perhatian terhadap statusmu sendiri dan seringkali mampu menolak perselisihan, mampu bersikap lemah lembut dan bekerja sama secara damai, mampu mencari dan menunggu. Bagaimana seseorang mencapai sikap seperti itu? Ini berkaitan dengan pembekalan dan arahan Tuhan. Tanpa semua itu, orang tidak memahami hal-hal ini. Sejak masa kanak-kanak, orang-orang diajari bahwa tiap orang berjuang untuk kepentingannya sendiri. Banyak orang tua mengajari anak-anak mereka, engkau harus berjuang untuk menjadi nomor satu. Jika engkau tidak berjuang untuk menjadi yang nomor satu, engkau adalah seorang pengecut yang tidak berguna, dan semua orang akan memandang rendah dirimu dan merundungmu. Ketika anak-anak sudah sedikit lebih dewasa, dengan sendirinya mereka berpikir seperti ini tanpa orang tua mereka mengajari mereka. Kemanapun mereka pergi, mereka akan berjuang. Mereka berpikir adalah bodoh jika mereka tidak berjuang. Di dalam sekelompok orang, mereka merasa diri mereka tidak berguna jika mereka tidak dapat membangun kredibilitas tertentu dan tidak memiliki martabat sedikit pun. Oleh karena itu, di luar imajinasi, gagasan, dan pengetahuan, yang dimiliki manusia hanyalah watak yang rusak. Umat manusia yang esensinya adalah watak yang rusak, hidup dalam citra iblis. Setiap tindakan dan perbuatan berpusat di sekitar watak iblis dan pemikiran iblis. Tak seorang pun yang mampu melepaskan diri dari hal ini. Amin. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, aku tahu kenapa aku terus memperjuangkan nama dan pencapaian. Itu karena aku telah tenggelam dan dirusak oleh sudut pandang dan racun iblis. Hal-hal yang diajarkan di rumah dan di sekolah seperti tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Manusia bergelut ke atas, air mengalir ke bawah. Dan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi aku menginginkan kekaguman orang lain dimanapun aku berada, serta menikmati perasaan dikagumi dan disetujui. Aku pikir itulah satu-satunya kehidupan yang berharga. Berada di bawah seseorang membuatku merasa tidak berharga. Saat bertugas di rumah Tuhan, aku masih mengikuti konsep iblis ini, mengejar kekaguman orang lain. Iya. Namun menjalankan tugas dengan saudara-saudari adalah saling mendukung dan mengisi kekurangan agar kita bisa lebih efektif. Benar. Kita harus saling menjadi penolong bahkan mitra. Namun, aku memperlakukan saudari yang sebagai musuhku, terobsesi mencari cara untuk mengalahkannya. Saat tidak bisa, aku memakai cara curang untuk mengganggu persekutuannya, melakukan hal-hal tidak manusiawi ini. Menunjukkan watak jahat dan busuk yang kumiliki. Aku selalu berpikir, kenaikan status adalah satu-satunya cara hidup yang bermartabat. Hidup berdasarkan racun iblis ini, ambisiku terus tumbuh dan sudut pandangku kian menyusut sampai perilakuku tidak menyenangkan dan menjijikkan bagi Tuhan. Iya. Di mana letak martabatnya? Benar. Aku akhirnya melihat betapa dalam aku telah dirusak racun iblis. Aku tak bisa membedakan antara positif dan negatif, serta kehilangan hati nurani dan nalarku. Iya. Antikristus yang diusir dari gereja tidak mengejar kebenaran sama sekali, hanya nama dan status. Dan mereka pun disingkap dan disingkirkan. Selalu mengejar hal-hal itu adalah jalan menentang Tuhan, jalan kehancuran. Iya. Aku melihat betapa mengerikan konsekuensi dari hidup seperti itu. Dan tanpa firman Tuhan menyingkapku, aku takkan pernah mengenal diriku dan tahu kejahatan apa yang akan kulakukan. Tepat. Kita selalu menganggap racun iblis sebagai kata-kata bijak dan berpikir itu pengejaran yang benar. Benar. Kita mengejar keunggulan berkuasa atas orang lain, tetapi itu cara hidup yang mengerikan. Benar. Tanpa firman Tuhan menghakimi kita, kita hanya terus disakiti dan dipermainkan iblis.
akhirnya diseret ke neraka. Benar. Iya. Hal-hal ini yang menghancurkan orang. Benar. Benar. Suatu pagi, aku membaca kutipan lain. Tuhan tidak menuntut kita melakukan hal tertentu atau menyelesaikan pekerjaan besar. Dia juga tidak menuntut kita membuat inovasi yang bagus. Tuhan ingin manusia memberikan segalanya secara praktis dan realistis, hidup sesuai firman-Nya. Tuhan tidak membutuhkanmu untuk menjadi besar atau terhormat, juga tidak membutuhkanmu untuk melakukan mujizat. Dia juga tidak ingin melihat kejutan menyenangkan di dalam dirimu. Dia tak butuh hal seperti itu. Tuhan hanya ingin kau mendengar firman-Nya dan memasukkannya ke dalam hati dan menerapkannya secara praktis sesuai firman-Nya, sehingga firman-Nya dapat menjadi sesuatu yang kau hidupi dan menjadi hidupmu. Dengan demikian, Tuhan akan dipuaskan. Amin. Amin. Engkau selalu mencari kebesaran, kemuliaan, dan kehormatan. Engkau selalu mencari peninggian. Bagaimana perasaan Tuhan saat melihat ini? Dia membencinya dan tidak mau melihatnya. Amin. Semakin engkau mengejar kebesaran, kemuliaan, dan menjadi lebih unggul, terhormat, terkemuka, dan penting, semakin Tuhan menganggapmu menjijikan. Jangan menjadi orang yang seperti itu. Jadi bagaimana ini bisa dicapai? Dengan bertindak secara praktis sebagai manusia. Jangan bermimpi kosong, mengejar ketenaran, atau berusaha menonjol. Jangan berusaha menjadi hebat, melampaui orang lain, menjadi paling unggul, dipuja semua orang. Iya. Itulah jalan yang iblis tempuh. Tuhan tidak menginginkan makhluk ciptaan seperti itu. Jika setelah semua pekerjaan Tuhan selesai, masih ada orang yang mengejar hal-hal ini, maka hanya ada satu hasil bagi mereka, disingkirkan. Amin. Amin. Dari firman-Nya aku menyadari Tuhan tidak meminta orang menjadi terkenal atau mencapai sesuatu yang hebat. Tuhan hanya ingin kita hanya menerapkan firman-Nya, menggenapi tugas dan tanggung jawab makhluk ciptaan. Itulah satu-satunya jenis orang yang bermartabat di mata Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Benar. Namun, pengejaranku bukan untuk melakukan tugas makhluk ciptaan. Selama ini, untuk membuat orang menghormati dan menyetujuiku, mendapatkan kedudukan, kebalikan dari yang Tuhan tuntut. Benar. Iya. Hati kita harus menjadi bait Tuhan, tempat kita meninggikan Tuhan. Berdoalah saat ada masalah, hidup berdasarkan firman-Nya. Namun, aku selalu mencari tempat di hati orang-orang agar mereka memuji aku. Aku mengincar tempat Tuhan, menyinggung wataknya. Tepat. Iya. Aku sungguh tidak memiliki kebenaran kenyataan. Ada banyak hal yang tidak bisa aku pahami. Tetapi aku hanya bisa melontarkan doktrin. Aku tetap berpikir diriku hebat dan memandang diriku luar biasa. Aku tanpa malu ingin dipuja dan dipuji orang lain dan berjuang untuk itu saat itu tak terjadi. Aku sama sekali tidak mengenal diriku dan tidak tahu malu. Tuhan adalah pencipta dan Dia adalah yang tertinggi. Dia menjadi daging dan datang ke bumi, mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan manusia. Dia melakukan pekerjaan luar biasa tetapi tidak pamer. Iya. Atau memosisikan dirinya sebagai Tuhan. Dia rendah hati. Benar. Esensi Tuhan begitu indah. Amin. Pikiran ini membuatku makin malu dan sedih. Aku memutuskan meninggalkan dagingku dan menerapkan kebenaran. Aku datang ke hadapan Tuhan dan berdoa. Ya Tuhan, ambisi liarku tidak terkendali. Aku selalu bergulat membandingkan diri dengan orang lain, berusaha untuk dihormati. Ini bukan jalan yang baik dan itu membuatmu jijik. Benar. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Aku ingin hidup berdasarkan firman-Mu dan melakukan tugasku. Tolong bimbing aku. Amin. Amin. Setelah itu, aku mencari saudari Chang dan membuka diri tentang kerusakanku. Kami bersekutu tentang pentingnya kerjasama yang harmonis. Syukur Itu kepada bagus. Tuhan. Aku merasa begitu mantap dan damai pada saat itu. Syukur kepada Tuhan. Sejak itu, aku masih punya dorongan bersaing dengannya dalam pekerjaan. Tetapi aku akan menyadarinya dan segera mengucapkan doa, meninggalkan daging dan mengikuti firman Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saat giliran saudari Chang menjadi tuan rumah pertemuan, aku melihat dia sibuk, jadi aku cari beberapa firman untuk mengatasi masalah orang lain. Aku berpikir, akulah yang menemukan kutipan ini. Jika pertemuan berjalan baik,
Akankah mereka berpikir saudari Cheng yang melakukan semuanya dan menanggung lebih banyak beban daripada aku? Mungkin aku saja yang memandu. Namun, saat memikirkan apa yang harus kukatakan, aku menyadari aku berjuang untuk nama dan keuntungan lagi. Iya. Firman Tuhan ini terlintas dalam benakku. Kau harus belajar mengesampingkan hal-hal ini, merekomendasikan orang lain, dan membiarkan mereka unggul. Saat kau melihat kesempatan untuk menonjol, jangan berjuang untuk memanfaatkannya. Belajarlah untuk mundur, tetapi janganlah menunda tugasmu. Bekerjalah dengan tenang, tanpa ingin terlihat, dan jangan pamer saat melaksanakannya. Amin. Semakin kau melepaskan gengsi, status, dan kepentinganmu sendiri, semakin damai kau jadinya, dan semakin banyak ruang terbuka di hatimu, dan keadaanmu akan semakin membaik. Semakin kau bersaing, semakin gelap keadaanmu. Jika kau tidak percaya, coba saja dan lihatlah. Jika ingin memutarbalikkan keadaan ini dan tidak dikendalikan oleh hal-hal ini, kau pertama-tama harus mengesampingkan dan melepaskannya. Amin. Amin. Firman Tuhan memberiku jalan penerapan. Kita harus melepaskan setiap kesempatan untuk pamer dan membiarkan orang lain menjadi sorotan. Kita tidak bisa pamer, tetapi dalam hati itu sangat membebaskan. Kita tak dikendalikan kerusakan dan mendapatkan restu Tuhan. Itu adalah upah terbesar. Benar. Syukur kepada Tuhan. Jadi aku mengirimnya pesan berkata, jadilah tuan rumah besok, aku akan membantu. Syukur kepada Tuhan. Dalam pertemuan keesokan harinya, aku tidak memikirkan bagaimana diriku dipandang, tetapi mempersekutukan firman Tuhan untuk membantu masalah orang. Benar. Aku dan saudari Cheng bersekutu bersama. Itu bagus. Setelahnya, semua orang mengatakan pertemuan itu sangat bermanfaat bagi mereka. Aku bersyukur kepada Tuhan untuk ini dan merasakan sukacita menerapkan kebenaran. Syukur kepada Tuhan. Menerapkan firman Tuhan bisa membebaskan kita dari jeratan nama dan status. Kita juga bisa mendapat bimbingan Tuhan dalam tugas. Tepat. Syukur kepada Tuhan.